Halo Plikers, selamat datang di Obetflix, channel yang bikin kamu merasa kayak nonton film, tapi tanpa perlu popcorn atau kursi bioskop yang goyang-goyang. Hari ini kita akan membahas film Children of Men, film yang nggak cuma bikin deg-degan, tapi juga ngajak kita berpikir. Apa jadinya kalau dunia kehilangan masa depan? Bayangin, nggak ada anak-anak, nggak ada tangisan bayi, cuma ada keheningan dan kekacauan. Tapi ada satu bayi yang jadi harapan. Penasaran gimana kisahnya? Yuk kita mulai cerita ini. Bayangkan dunia di tahun 2027. Bukan tentang robot canggih atau mobil terbang, tapi dunia yang suram. Selama 18 tahun terakhir, nggak ada bayi yang lahir. Keajaiban kehidupan itu berhenti total. Dan manusia mulai kehilangan tujuan. Kota-kota berubah jadi puing-puing penuh kekerasan. Negara-negara menutup diri. Pemerintah memburu imigran seperti penjahat. Dan bumi terasa seperti penjara raksasa. Baby Diego was stabbed outside a bar in Buenos Aires after refusing to sign. Mendoza, he struggled all his life with the celebrity status. Kejadian ini bagaikan Tuhan yang sudah mulai bosan dan memberikan kutukan kepada manusia, hingga sampai pada saatnya manusia akan lenyap satu persatu dari muka bumi ini. Di tengah semua itu, Theo, seorang pria biasa yang dulunya seorang aktivis dan idealis, kini hidup seadanya. Pekerjaannya, ya nggak ada yang spesial. Dia hanya salah satu roda kecil di mesin birokrasi. Saat dunia berduka atas kematian manusia termuda, Theo malah fokus bikin kopi sambil berpikir mau minum bir atau enggak malam ini. More affected by baby Diego's death than I realized, sir. If you would... Namun rutinitasnya tiba-tiba berantakan ketika dia diculik oleh kelompok pemberontak bernama Fish. Mereka nggak mau Theo sekedar duduk santai di zona nyamannya. But don't do anything stupid. Saat Theo sadar dari penculikan, ia bertemu Julian. Ini bukan pertama kali mereka bertatap muka. Dia adalah mantan istri Theo, wanita yang pernah ia cintai, tapi juga meninggalkan luka yang mendalam bagi Theo. Julian yang kini memimpin kelompok Fish tidak datang untuk sekedar bernostalgia. Ia ingin Theo menggunakan koneksinya untuk membantu mereka mendapatkan dokumen perjalanan bagi seorang wanita misterius bernama Ki. Misi ini tampak mustahil, apalagi dengan pemerintah yang paranoid dan dunia penuh pengkhianatan. Theo awalnya menolak. Aku sudah berhenti jadi pahlawan, katanya. Tapi Julian tahu caranya meyakinkan Theo, yaitu uang. Akhirnya Theo setuju dengan syarat, aku cuma bantu sampai dokumen selesai. Setelah itu, selesai urusanku. Please keep using that old photo of you in the post. Why am I here, Jules? I need your help. When you sleep, when you have a piss, we'll be watching. Perjalanan dimulai. Theo, Julian, dan Ki berada di sebuah mobil menuju pertemuan rahasia. Suasana tegang, tapi Julian mencoba mencairkan suasana dengan lelucon kecil tentang masa lalu mereka. He's suave. Should have seen him in the old days when he was a real activist. You are still the I'm not doing it. one. Yes, you are. No, I'm not. Yes, you The are. car's moving Yes, to... you Namun tawa itu tidak bertahan lama. Di tengah perjalanan, mereka disergap oleh kelompok bersenjata. Dalam hitungan detik, semuanya berubah menjadi kekacauan. Julian ditembak mati tepat di depan Theo.
Adegan ini sangat emosional, bukan hanya karena kehilangan nyawa, tetapi juga karena Theo harus menghadapi kenangan lama yang tiba-tiba hancur begitu saja. Theo yang tadinya hanya peduli pada dirinya sendiri, mulai merasakan beban tanggung jawab. Kematian Julian menjadi titik balik baginya. Dia harus melanjutkan perjalanan ini bukan untuk Julian, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Are they coming back? What's happening? Are they coming back? I don't know. Just go faster. Huh? Saat perjalanan berlanjut, Theo mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ki, wanita yang mereka lindungi, tampak terlalu tenang untuk seorang yang menjadi target perburuan. Hingga akhirnya, Ki mengungkapkan rahasia besar. Dia sedang hamil. Ya, dunia yang kehilangan keajaiban kelahiran, Ki membawa harapan baru dalam dirinya. Gone, bye. Only leave 4. 4 fits them. I should talk to you. Said you'd help me. Said you'd get me to the boat. Sorry. Wait! What are you doing? Don't do it. Please help me. Everybody's arrived. She's pregnant. Now you know what's at stake. Theo tidak percaya pada awalnya. Namun ketika Ki menunjukkan bukti kehamilannya, Theo terdiam. Dia menyadari bahwa wanita ini adalah masa depan umat manusia. Tapi dengan rahasia sebesar itu, mereka juga bukan hanya melawan waktu, mereka juga melawan semua orang yang ingin mengeksploitasi bayi ini untuk kepentingan pribadi. Ideas are, it's irrelevant. It doesn't matter. Oh, come on! She needs a doctor. Theo membawa Ki ke rumah Jasper, teman lamanya yang hidup di pedesaan. Jasper adalah seorang pria tua eksentrik yang tetap optimis meskipun dunia sudah hancur. Dia menyambut mereka dengan humor khasnya, menyuguhkan teh dan menceritakan teori-teori konspirasi yang cukup aneh tapi menghibur. Di rumah ini, mereka mencoba menyusun rencana baru, membawa Ki ke Human Project, sebuah organisasi yang dipercaya memiliki solusi untuk masa depan. Tapi rencana ini tidak mudah. Pasukan pemberontak mulai memburu mereka. Jasper yang tahu bahwa waktunya sudah habis, memilih untuk berkorban. Ia menggunakan siasat kecil untuk mengalihkan perhatian musuh, sementara Theo dan Ki melarikan diri. Setelah meninggalkan Jasper, Theo membawa Ki ke markas Fish. Disinilah kebenaran mulai terungkap. Luke, pemimpin baru Fish, tidak ingin Ki dan bayinya aman. Sebaliknya, dia ingin menggunakan bayi itu sebagai simbol propaganda untuk memperkuat posisinya. Theo menyadari bahwa Luke adalah ancaman besar bagi masa depan Ki dan bayinya. Saat Luke mencoba mengambil kendali, Theo mengambil keputusan cepat untuk melarikan diri bersama Ki. Aksi ini penuh resiko karena Fish mulai mengejar mereka dengan segala cara. Adegan ini menggambarkan betapa beratnya menjaga harapan tetap hidup di dunia yang penuh dengan ego dan kekacauan. I was told to tell you you're a fascist pig. Jasper straight. A true gentleman. Pelarian mereka membawa Theo dan Ki ke zona perang. Tampak kekacauan berada di puncaknya. Ledakan terjadi di mana-mana dan tembakan berdesingan di udara. Namun di tengah itu semua, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ki melahirkan bayinya di tengah reruntuhan. You can. Yes, you can. I fucking can't! Yes, you fucking can. Come on. How is he? Ketika para tentara dan pemberontak melihat bayi ini, mereka semua terdiam. Tak ada yang berani mengangkat senjata.
Dalam momen singkat itu, dunia yang hancur terasa damai. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Theo, meskipun terluka, harus melindungi Ki dan bayinya sambil mencari cara untuk membawa mereka ke tempat aman. Akhirnya, Theo dan Ki berhasil mencapai kapal yang dikirim oleh Human Project. Namun, Theo sudah terluka parah. Di momen terakhirnya, Theo melihat Ki dan bayinya aman, tersenyum kecil lalu menyerah pada luka-lukanya. Adegan ini menggambarkan pengorbanan luar biasa seorang pria yang menemukan kembali makna hidupnya di tengah kehancuran dunia. Ki dan bayinya berlayar menuju masa depan, membawa harapan baru untuk umat manusia. It's a girl's name too. Dan begitulah kisah film Children of Men. Sebuah pengingat bahwa bahkan di saat tergelap selalu ada harapan. Theo, seorang pria biasa, menjadi pahlawan karena ia memilih untuk melindungi masa depan yang lebih baik. Jangan lupa, sekecil apapun tindakan hari ini, itu bisa membawa dampak besar. Sekian dulu video kali ini. Bagi kalian Flickers yang punya kritikan, saran, atau masukan untuk channel ini, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke Flickers, berjumpa lagi di video selanjutnya. See you and bye. Tapi dengan rahasia sebesar itu, mereka bukan hanya melawan waktu, mereka juga melawan semua orang yang ingin mengeksploitasi. Mereka juga melawan semua orang yang ingin mengeksploitasi bayi ini untuk kepentingan pribadi. Mereka juga ingin melawan